Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Muhammad Saul Akhyar ingin mengangkat judul dengan tema 3 dinasti besar pada masa peradaban pertengahan. Jadi pada masa ini ada 3 kerajaan. Yang pertama adalah kerajaan Utsmani, yang kedua adalah kerajaan Mongol, yang ketiga adalah kerajaan Safawi. Menuju yang pertama yaitu Kerajaan Utsmani. Kerajaan Utsmani didirikan pada tahun 1290 oleh Utsman putra Al-Tughuril, yang mana pada awalnya hanya diberikan wilayah kecil sebagai tanda jasa atau balas jasa karena telah mengusir Mongol pada saat itu. Namun dengan adanya dukungan militer, tidak beberapa lama Utsmani mengalami kemajuan yaitu menjadi kerajaan yang besar dan bertahan lama, yang dalam mana artian dengan naiknya tahta putra Utsmani yaitu Orhan yang membawa kemajuan yang sangat besar terutama dalam bidang militer. Setelah memperkuat militernya, maka kerajaan Utsmani mulai melakukan ekspansi untuk memperluas wilayah, mulai dari Adrianopol hingga penaklukan Kosovon. Namun yang paling terbesar atau yang paling kita kenal yaitu adalah penaklukan Konstantinopel yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih. Penaklukan ini sekaligus menjadi awal kehancuran Byzantium. Pada masa Al-Fatih juga disahkannya undang-undang baru. Pada masa Salim yang kedua, setelah menaklukkan Sultan Mamluk pada 1517 Masehi, ia memindahkan khalifah dari Bani Abbas ke Konstantinopel, yang mana pada masa itu menjadi Istanbul. Puncak kerajaan Utsmani terjadi pada masa kepemimpinan Sulaiman Al-Qanuni, yaitu Turki Utsmani pada masa abad ke-16 adalah kepala negara yang paling terkenal. Ia penguasa yang soleh, ia berhasil menegakkan syariat Islam dan juga berhasil menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Turki. Terus juga menyusun kitab-kitab atau undang-undang. Kitab tersebut undang-undang yang bernama Multaqa Al-Abhur, yang menjadi pedoman atau pegangan pada masa Turki Utsmani dalam menegakkan hukum. Dan pada masa reformasi juga di abad 19, saat itu terjadi pertentangan antara Katolik dan Protestan. Di antaranya lari untuk meminta bantuan kepada pimpinan Utsmani, yaitu untuk tinggal di sana, dan juga Khalifah Sulaiman juga memberikan kebebasan untuk memilih agama dan didirikannya tempat di Turki Utsmani juga. Setelah Utsmani, kita dapat mengambil yaitu kemajuan militernya. Namun di samping kemajuan militernya itu juga terdapat bidang-bidang lain yang mengalami kemajuan. Yang pertama adalah bidang agama. Agama dalam tradisi Turki mempunyai peranan besar dalam lapangan sosial dan politik. Kerajaan sangat terikat pada syariat. Pada masa Turki Utsmani terikat juga pada mengalami kemajuan. Tarekat yang paling berkembang pada masa itu adalah Bektashi dan juga Maulawi. Di pihak kerajaan lain, kajian ilmu keagamaan boleh dikatakan tidak mengalami perkembangan, yang berarti pada penguasaan yang lebih cenderung menegakkan satu mazhab. Yang kedua adalah bidang ilmu pengetahuan atau budaya. Kebudayaan Turki Utsmani mengalami perpaduan bermacam-macam kebudayaan, yang diantara adalah Persia, Byzantium, dan Arab. Dari Persia mereka mengambil ajaran tentang etika, sedangkan ajaran tentang prinsip ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan mereka ngambil dari Arab, bangsa Arab. Hal ini dilakukan karena orang-orang Turki dikenal sebagai bangsa yang mudah berasimilasi. Terus yang kedua adalah kerajaan Safawi. Ketika kerajaan Utsmani sudah mencapai puncaknya, kerajaan Safawi Persia baru berdiri. Kerajaan Persia berkembang dengan cepat karena kerajaan Persia menyatakan Syiah sebagai mazhab negaranya. Kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang didirikan oleh Ardabil atau Azerbaijan. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah yang didirikan pada waktu yang sama dengan berdirinya Turki Utsmani. Kerajaan yang didirikan pada 1501 Masehi ini didirikan oleh Ismail.
yang mana hanya dalam kurun waktu 10 tahun wilayah kekuasaan Imperium ini sudah meliputi Persia dan bagian timur Bulan Sabit Sohor. Namun kekalahan kerajaan Safawi melawan Utsmani pada tahun 1514 di Chaldiran dan hampir direbutnya kerajaan nampaknya membuat goncangan moral hebat kepada pimpinan Safawi ini, yaitu Ismail. Ia lebih suka menyendiri, menempuh kehidupannya huru-hara dan berburu. Kondisi ini menimbulkan dampak negatif pada kerajaan Safawi. Namun kondisi memprihatinkan baru bisa diatasi setelah Raja Safawi kelima, yaitu Abbas yang pertama. Naiknya tahta, langkah yang ditempatkan yang pertama yaitu membentuk pasukan baru dari para budak untuk menghilangkan dominasi pasukan Kilizbas. Keduanya mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani yang mewujudkan menyerahkan wilayah Azerbaijan, Georgia, dan sebagian Lurista. Di samping itu, ia tidak dapat menghina 3 khalifah pertama dalam Islam dalam khutbah Jumat. Terus usaha yang dilakukan Abbas yang berhasil membuat kerajaan Safawi kuat kembali. Setelah kekuatan terbina dengan baik, pada masa 1602, pasukan Abbas menyerang dan menguasai Tabriz, Sirwan, dan Baghdad. Yang dilanjutkan menguasai beberapa kota wilayah di kerajaan Utsmani. Selanjutnya Abbas yang pertama merebut Kepulauan Hormuz, pelabuhan Gomron yang menjadi sekarang pelabuhan Bandar Abbas masa kekuasaan Abbas yang pertama. Kemajuan yang dicapai Safawi tidak hanya terbatas dalam bidang politik saja, namun juga dalam bidang pengetahuan. Dalam sejarah Islam, Persia dikenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi dan berjasa pada mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila pada masa kerajaan Safawi, tradisi ilmu kepengetahuan itu terus berlanjut. Dengan adanya ilmuwan serta hadirnya majelis istana, yaitu Baha ad-Din al-Syirazi, generasi ilmu pengetahuan Sadar ad-Din, filsafat dari Muhammad Bakir ibnu Muhammad Damat, filsafat ahli teknologi, dan juga beberapa ilmu pengetahuan lainnya. Terus yang kedua adalah bidang agama. Syiah menjadi agama resmi negara tersebut, dengan tokohnya yaitu Syekh Ismail yang dijuluki Raja orang-orang Syiah. Pada masa Abu Sa'id, wilayah Persia sudah mulai tatanan ajaran Islam secara menyeluruh. Pada masa Syekh Abbas yang pertama berkuasa, kota Qom menjadi pusat penelitian mazhab Syiah terbesar pada saat itu. Terus yang ketiga adalah bidang kebudayaan atau kesenian. Kebudayaan dan kesenian kerajaan Persia dapat disajarkan dengan peradaban-peradaban agung yang di belahan dunia seperti Mongol, Turki. Salah satu yang terkenal dalam bangunan masyhur yaitu Chehel Sultan yang berada di atas 40 pilar yang kokoh. Mereka juga berhasil memproduksi karpet dan permadani yang istimewa. Terus kerajaan yang ketiga yaitu adalah kerajaan Mongol yang dari India. Merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar di dunia menghiasi sejarah umat Islam. Pada periode abad pertengahan, pendiri kerajaan ini adalah Zahiruddin Muhammad yang dikenal sebagai Babur. Ia putra dari Miransah, putra ketiga dari Timurlang pada masa 1522 Masehi. Hanya dengan mengandalkan 13.000 tentara dan Maryam Babur yang menaklukkan Punjab. Setelah berhasil menaklukkan Punjab, membuka jalan meneruskan serangan ke Delhi. Pada 21 April 1526 Masehi, terjadilah peperangan dahsyat di Panipat. Sultan Ibrahim mempertahankan negeri bersama 100.000 tentara dan 1.000 kendaraan gajah. Namun Babur mampu memenangkan pertempuran karena ia menggunakan senjata api yang berupa meriam. Pada akhirnya Sultan Ibrahim gugur bersama 25.000 pasukannya dengan ditaklukkannya Sultan Ibrahim. Setelah Hayamum putra sekaligus penerus, Babur berhasil merebut kembali wilayah Mongol yang sempat dikuasai Samarkand. Mongol mengalami puncak kejayaan pada masa Muhammad. Putra Hayamun yang diangkat sebagai Abu Fath Jalaluddin dan gelar yang dikenal yaitu Sultan Akbar Agung. Ia menjadi raja terbesar di antara raja-raja Mongol di India.
Kekuasaannya hampir seluruh wilayah anak benua India yang dikenal sebagai pribadi yang jenius, bijaksana, ahli perang, dan administrator negara yang ulung. Wilayah imperium juga dibagi menjadi provinsi dan distrik yang dikelola oleh seorang uang dipimpin oleh pejabat pemerintah pusat untuk mengumpulkan pajak dan mencegah penyalahgunaan oleh kaum petani. Raja yang sangat berperan pada peradaban Islam di India adalah Aurangzeb. Dia memberikan corak keislaman di tengah masyarakat Hindu. Aurangzeb mengajak rakyatnya untuk masuk Islam. Ia menyuruh area-area Hindu ditanamkan di bawah jalan-jalan menuju masjid agar orang Islam setiap harinya menginjak arca-arca tersebut. Kebijakan raja tersebut mengalami kencaman keras pada kalangan Hindu yang justru balik menentangnya. Tindakan Raja itu juga akhirnya membawa kerajaan Nalanda mengalami kemunduran pada saat itu. Namun, kerajaan Mongol mengalami perkembangan dalam bidang politik, juga mengalami peningkatan juga di bidang agama dan peradaban. Yang pertama adalah bidang agama. Pada masa Sultan Akbar, perkembangan agama Islam mengalami fase yang menarik. Pada masa ini, Akbar memproklamasikan sebuah cara yang beragama, yaitu konsep dil ilahi. Pada prakteknya dil ilahi bukan sebuah ajaran tentang agama Islam, namun konsep ajaran menyatukan seluruh agama beragama di India. Yang kedua adalah budaya. Dalam bidang budaya, munculnya beberapa karya sastra tinggi ya seperti Valdamat yang mengandung pesan-pesan kebaikan manusia Gundamat Muhammad Zayaji. Dalam bidang arsitektur terdapat juga peninggalan berarsitektur tinggi yaitu Taj Mahal yang dibangun pada masa Shah Jahan yang mengenang pemaisurinya yang telah meninggal. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.